Halo semuanya, selamat datang kembali di channel El Germani. Kita sekarang akan masuk di Lektion 32. Oke, jadi kita masuk kasus datif ya. Oke, jadi kita udah mempelajari 2 kasus, 2 dari 4 kasus dalam bahasa Jerman ya. Kemarin udah nominatif, akusatif, dan sekarang ini yang ketiga, datif. Oke, jadi kasus datif itu apa? Nah, tapi sebelum itu, sama seperti halnya sama kasus nominatif dan akusatif, di kasus datif juga akan memiliki bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, dan negative Artikel. Ada juga nanti personal pronomennya, sama possessive artikelnya, oke. Nah, jadi ini untuk mengingatkan aja bestimmte Artikel, eee, untuk kasus nominatif artikelnya seperti ini, nanti akusatif seperti ini, hanya den aja ya yang berubah ya. Der, die, das, die, baru nanti di akusatif cuman di maskulin aja yang berubah. Nah, yang di datif apa? Di datif itu ada dem, der, dem, den, plus n. Nah, ini plus n-nya ini maksudnya apa? Nanti dia di akhir dari kata benda bentuk plural itu nanti ditambahkan n. Oke, nanti kalau bingung nanti kita langsung masuk contoh aja biar lebih paham ya. Oke, jadi di sini ada maskulin ya. Der jadi dem, die jadi dea, das jadi dem, nanti die yang plural jadi den plus n ya. Oke. Kita lanjut yang unbestimmte Artikel. Oke, jadi di kasus nominatif itu ada ini ya. Seperti ini, nanti pluralnya memang nggak ada ya dia kalau unbestimmte Artikel. Akusatif seperti ini hanya di maskulin aja yang berubah ya, sama seperti bestimmte Artikel, nanti hanya berubah di maskulin saja. Nah, jadi untuk yang datif, kasus datif di maskulin ada ein jadi einem, feminin eine jadi eine, neutral ein jadi einem. Nah, kalau untuk yang plural nanti kata bendanya tinggal ditambahin huruf n aja di akhir ya. Nanti bentuk plural dari suatu kata benda ditambahkan n saja untuk yang unbestimmte Artikel. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oke, negative Artikel. Nominatif kemarin ada ini seperti ini ya. Akusatif nanti seperti ini. Nanti sama dia ya. Jadi hanya beda di maskulin saja untuk yang akusatif. Nah, kalau untuk datif nanti jadi keinem, keine, keinem, keinen plus n ya, plus n. N nanti ditaruh di akhir. Nah, seperti itu ya. Jadi yang tadi silakan kalian catat. Oke, jadi ini kita lanjut dulu. Oke. Jadi yang seperti kita tahu ya, struktur dasar kalimat bahasa Jerman itu seperti ini kan, subjek, verb, kata kerja, sama objek. Nah, kemarin kita tahu objek itu kasus akusatif. Nah, ini sekarang kita tambahin. Jadi objek itu nggak hanya kasus akusatif, tetapi datif juga ada. Nah, jadi objek itu dibagi jadi 2. Objek akusatif dan objek datif, ya. Nah, nanti kita akan bahas perbedaannya apa dan kapan kita menggunakan objek datif dan kapan kita menggunakan akusatif. Oke, jadi pertama objek akusatif, objek datif. Nah, jadi faktor pertama yang menentukan dia nanti objek akusatif atau objek datif itu kata kerjanya. Ya, kata kerjanya. Nanti dia kata kerja akusatif atau kata kerja datif, ya. Nah, jadi maksudku itu ada dia digolongkan sebagai kata kerja akusatif, ada digolongkan sebagai kata kerja datif. Nah, tapi kalian itu gampang, kita hanya butuh menghafal kata kerja datif aja. Karena kata kerja datif itu ada sekitar 60-an, nggak banyak. Nanti sisanya ya kata kerja akusatif. Nah, tapi kalau misalnya di A1 kita nggak langsung hafal 60 ya. Kita nggak langsung hafal 60. Mungkin nanti
5 atau 6, maksimal mentok-mentok 10 lah. Nanti tiap level akan bertambah sendiri. Oke, kita langsung masuk contohnya. Di slide berikutnya ada Ich kenne den Mann sama Ich helfe dem Mann. Nah, di sini kan artinya itu aku mengenal orang itu. Yang di bawah aku menolong orang itu. Nah, helfen itu menolong ya. Nah, jadi di sini mana yang dia pakai objek akusatif? Nah, kan dia yang ini kan, yang den Mann ini. Ini dia yang memakai objek akusatif. Dan untuk yang dem Mann, perhatikan artikelnya dem. Dem itu kan artikel datif. Maka dem Mann ini dia sebagai objek datif, ya. Nah, kenapa dia objek datif? Kenapa ini objek akusatif? Nah, kalian seperti yang saya bilang tadi, tergantung kata kerjanya. Jadi karena kata kerjanya itu termasuk golongan kata kerja akusatif dan helfen itu termasuk golongan kata kerja datif, ya. Nah, kita masuk contoh lagi. Ich frage die Frau. Akusatif ya. Objek akusatif, die Frau. Ich antworte der Frau. Der Frau, objek datif ya. Die jadi der. Nah, ini kan feminin, tapi bestimmte artikelnya der. Maka itu kan objek datif kan. Coba perhatikan kembali tabelnya ketika dia kata bendanya berjenis kelamin feminin, ini kan Frau ini kan feminin. Maka bestimmte artikelnya jadi der. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya kalau misalnya ditanya nanti kenapa ini der Frau itu objek datif, ya kalian gampang jawabnya. Karena kata kerjanya termasuk kata kerja datif. Ini di Frau sekarang. Di Frau, kenapa dia objek akusatif? Karena kata kerja akusatif. Nah, nanti jawabnya seperti itu aja, gampang kan? Nah, oke, di sini saya akan memberikan beberapa contoh lagi mengenai kata kerja datif. Jadi yang pertama ada danken. Contoh kalimat, mein Freund dankt dem Arzt. Nah, jadi danken ini berterima kasih. Mein Freund dankt dem Arzt. Ya kan? Siapa yang berterima kasih kepada siapa? Kepada dokter. Dokternya sebagai objek datif. Oke. Glauben. Mein Bruder glaubt der Frau. Noch einmal. Mein Bruder glaubt der Frau. Glauben, mempercayai. Vertrauen. Ich vertraue dem Mechaniker. Noch einmal. Ich vertraue dem Mechaniker. Nah, vertrauen itu mempercayai juga. Nah, oke. Jadi biasanya kalau objek datif ini itu artinya kepada. Nah, jadi contohnya di sini kan ada mein Freund dankt dem Arzt. Temanku berterima kasih kepada dokter itu. Nah, biasanya dia ada kepada. Oke, itu sebagian besar ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah 4 kata kerja yang penting untuk diketahui untuk pembelajar A1 ya. Jadi pertama ada gehören. Oke, jadi gehören itu milik. Ini berarti artinya das Buch gehört einem Mann. Oke, einem Mann. Pakai unbestimmte Artikel datif ya. Berarti seorang laki-laki. Jadi buku itu milik seorang laki-laki. Nah, yang memiliki siapa? Ya dia nanti diletakkan sebagai objek datif. Maka di sini dia pakai kasus datif ya. Unbestimmte Artikel einem ya. Oke, gefallen suka. Das Buch gefällt dem Mann. Jadi yang suka buku itu siapa? Kan laki-laki itu kan. Nah, untuk kata kerja gefallen, jadi yang suka itu itulah dia objek datifnya. Jadi yang disukai itu berarti subjeknya. Kayak ini kan das Buch gefällt dem Mann. Buku itu disukai laki-laki itu, ya kan? Atau mau kalau kita balik dalam bahasa Indonesianya, laki-laki itu suka buku itu. Nah, yang suka siapa? Itulah sebagai objek datif. Nah, ini passen. Die Jacke passt dem Mann. Jaket itu cocok kepada laki-laki itu.
Nah, itu ya artinya kalau dalam bahasa Indonesia kan kepada. Nah, itulah biasanya kasus datif. Artinya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu kepada. Cuman itu hanya sebagian besar ya, nggak bisa kalian rumuskan. Kalau kepada udah pasti datif itu nggak bisa. Karena pasti nanti ada lagi kondisi-kondisi tertentu yang membuat itu jadi beda. Oke. Jadi sekarang ada smacken, kita lanjut. Smacken. Contoh kalimatnya, der Apfel schmeckt dem Mann gut. Noch einmal, der Apfel schmeckt dem Mann gut. Jadi apel itu enak bagi laki-laki itu, ya kan? Enak ya. Nah, jadi di sini good ini hanya menekankan aja ya bahwa rasanya itu memang enak, baik gitu rasanya, enak. Nah, jadi yang berarti yang merasakan siapa? Yang merasa enak itu siapa? Kan laki-laki itu kan. Maka yang merasa enak itu sebagai objek datif. Nah, jadi der Apfel schmeckt dem Mann gut. Nah, jadi ini ya, kenapa kalian harus tahu kenapa saya masukkan ini sebagai kata kerja penting dalam datif. Karena penggunanya itu beda, ya. Penggunanya itu beda, nggak kayak biasanya. Kayak di sini kan Duncan ini kan biasa ini, temanku berterima kasih kepada. Nah, kita kan masih gampang mengertinya. Objeknya itu yang diucapkan terima kasih kan gitu. Nah, kalau ini beda. Seperti ini dari gefallen, yang suka siapa? Kan itu kan kayak ibaratnya kan pelaku kan, harusnya dia sebagai subjek. Nah, tapi dalam kasus ini, dalam kondisi ini, yang suka itu ya sebagai objek datif, seperti itu. Makanya ini 4 kata ini saya bilang penting. Nah, nanti kalau kalian naik level lagi, nanti ada lagi kata-kata seperti ini yang kalian ketemukan, yang kalian akan temukan. Jadi ini anggap aja sebagai dasar kalian ya, biar kuat. Nanti kalian bisa memakai kata kerja lainnya seperti ini ya. Nah, jadi itu juga cara belajar bahasa Jerman, kita nggak hanya mengingat apa artinya, nggak hanya mempelajari apa arti kata ini, tetapi juga cara kita menggunakannya dalam suatu kalimat itu juga penting ya. Cuman untuk A1 ini kan karena kata kerjanya belum begitu luas ya nggak masalah lah. Oke, jadi kita masuk ke contoh lagi. Nah, jadi ini kita pakai yang plural ya. Contohnya, die Süßigkeiten gefallen den Kindern. Jadi ini Süßigkeiten itu manisan ya. Manisan itu kayak permen, coklat, dan sebagainya lah. Nah, jadi gefallen tadi suka. Nah, yang suka coklat ini siapa? Yang suka manis-manisan ini siapa? Anak-anak ya, Kinder. Nah, kan dari bentuknya itu kan di sini dia pakai kasus datif ya. Jadi bentuk plural, kasus datif kan bestimmte artikelnya kan den. Den nanti di akhir kata tambahin n ya. Nah, itu kan Kindern. Kindern itu dari kin, baru bentuk pluralnya Kinder. Nah, karena dia posisinya dia sebagai objek datif, maka tambah n sesuai rumus ya tadi. Setiap kata benda bentuk plural ketika dia masuk ke dalam kasus datif maka dia ditambahin n ya. Maka dia wajib ditambahin n di akhir katanya. Jadi kinder plus n sama dengan kindern. Oke, kita masuk ke kalimat lain. Ich helfe einem Freund. Oke, di sini dia pakai unbestimmte Artikel datif ya. Aku menolong. Helfen itu kata kerja datif. Kita lanjut. Der Präsident antwortet eine Reporterin. Oke, antworten kata kerja datif. Nah, ini kita pakai unbestimmt dulu ya, unbestimmte Artikel dulu. Kita lanjut. Der Mann folgt einem Mädchen. Die Taschen gehören Kindern. Nah, jadi tas-tas itu milik anak-anak. Nah, di sini dia nggak pakai artikel ya. Namanya unbestimmte Artikel, pasti dia nggak memiliki artikel ketika kata benda itu posisinya sebagai kata benda plural ya. Ini kan anak-anak plural. Oke, good. Oke, ini penjelasannya ya. Kinder tambah n. Oke, sekarang kita masuk di negative artikel. Ich helfe keinem Mann. Artinya, aku nggak menolong laki-laki, ya. Der Präsident antwortet keine Reporterin. Nah, nggak menjawab reporter manapun, gitu maksudnya.
menjawab reporter manapun. Oke, good. Der Mann folgt keinem Mädchen. Laki-laki itu nggak mengikuti gadis. Ya, seperti itulah artinya ya. Karena kan negatif artikel, ya artinya kalimat negatif itu. Karena namanya aja negatif artikel, maka kita kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai kalimat negatif. Ich danke keinen Männern. Noch einmal, ich danke keinen Männern. Aku nggak berterima kasih kepada laki-laki. Ya, laki-lakinya maksudnya plural gitu ya. Oke, karena ini kita lihat penjelasannya. Jadi Männern dari man, bentuk pluralnya Männer, baru tambah n jadi Männern. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di sini ada ich kenne die Studenten. Nah, dia kennen ya. Kata kerja kennen kan bentuk. Nah, kata kerja kennen kan dia kata kerja akusatif ya. Maka dia di sini pakai bestimmte Artikel im Akusatif. Die plural ya. Baru ini ich helfe den Studenten. Nah, ini yang pengen saya tekankan lagi ya. Ini yang harus kalian ingat. Kalau misalnya dia ini kan Studenten. Nah, Studenten akhirannya udah N kan. Nah, kalian nggak perlu lagi tambahin N. Kalau kata benda bentuk plural akhirannya sudah N, nggak perlu lagi tambah N. Ketika dia sebagai kata benda plural dalam kasus datif. Nah, jadi hanya perlu artikelnya aja yang dirubah. Oke. Den ya untuk plural datif. Ich helfe den Studenten. Oke, good. Oke, jadi ini latihan kita. Cari 20 kata kerja datif dan buat satu kalimat dari setiap kata kerja yang kamu temukan. Oke, ini menurut saya terlalu kebanyakan ya. Mungkin ini saya nggak ngira-ngira juga waktu buat ini. Nah, jadi ini saya ganti aja ya menjadi 10, setengahnya aja. Oke. Nah, ini bisa kalian kerjakan mandiri atau mau tulis di kolom komentar kalau mau saya periksa. Oke. Kita lanjut. Vielen Dank für Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.